Belum? Paten nih. Paten. Yes, jumpa lagi bersama channel Katanya TV. Kali ini kita mau bahas penanganan ya, atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemilik mobil atau motor ya Pak ya, yang terkena banjir. Tuh, karena akhir-akhir ini Pak ya, banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang kena banjir nih. Ya, kota-kota besar biasanya kan gitu ya, kayak Jakarta, Solo, Semarang. Di Solo kemarin ini. Baru hari kemarin ini kita syuting. Kemarin itu ada beberapa titik di Solo yang itu terkena. Keprihatin juga ya Mas. Iya. Nah makanya ini kita coba nih sharing, biar nggak keluar banyak, tapi tetap mobil sehat. Nah itu kira-kira apa aja sih Pak Yi untuk itu ya, biar bisa ditangani sendiri di rumah misalkan seperti itu. Iya, monggo Pak Yi. Apanya dulu ini? Ya biar misalkan di starter cengik kan mungkin melopok Nah itu terus cengik greng gitu. Itu pantangan yang tidak boleh sama sekali Mas. Oh gitu. Jadi mobil kalau habis ini ya terkena banjir, itu ya emang banjir ada ini ya, banjir itu ada yang mungkin saya sampai satu roda, ada yang separuh bodi kayak gitu. Tapi kalau saran ya mungkin bisa lihat di beberapa ini ya channel itu, memang benar. Jadi begitu habis kena banjir mobil, jangan sekali-sekali di start. Oke, catat. Jangan sekali-sekali di start. Ya. Kalau on doang Nggak boleh Mas. nggak boleh tetap. Nggak boleh. Karena nanti biarin aja. Iya. Jadi langkah pertama mending cabut dulu akinya. Catat. Ya. Aki cabut dulu. Dicabut, enggak, jangan cuma minusnya aja, dua-duanya aja cabut. Gitu. Nah, karena takutnya kan apa ya, ada konsleting lah pasti lah. Oh iya. Gitu. Jadi lebih baik itu cabut dulu dan jangan pernah di starter itu tadi. Ya, Intinya itu ya, jangan pernah di starter karena kita nggak tahu air itu mah. Kalau biasanya terjang banjir, air itu kan masuk biasanya dari selang filter udara Mas. Oke. Kalau banjirnya tinggi kita nerjang, kita lihat dulu mobil kita itu posisi corong yang untuk angin masuk itu di posisi mana. Ada beberapa yang di roda sebelah kiri bawah. Itu kalau udah kesedot, yang namanya harusnya udara Mas. Iya. Kalau air masuk, kelopokan. bukan hanya kepelupakan Mas. Itu begitu masuk di ruang bakar, ketika si piston ini dia akan kompresi karena di situ ada air, ya sudah. Mati. Itu namanya water hammer. Oke, water hammer. Water hammer itu apa? Palu dari air ya. Water hammer, dan itu resikonya stang piston pasti bengkok, patah, hancur itu udah. Oh gitu, oke. Ya, kayak seperti itulah. Kita lihat dulu tuh banjirnya, kalau memang dia sampai kerendam, ya air kan bisa masuk kemana-mana Mas. Betul. Kalau mobil yang masih pakai gardan belakang, penggerak belakang gardan itu dia mobil parkir tuh kerendam kira-kira setengah roda apa satu roda itu pasti masuk di air, bukan di gardannya. Gardan. Oke. Nah, dia pasti masuk ke situ. Karena penggerak belakang itu ya. Belakang ya. Itu masih bisa diakali, tapi saran saya sih tetap jangan dihidupin. Di mesin ganti olinya dulu. Ganti olinya dulu. Karena kemungkinan oli gardan ya. Oli gardan. Pertama, itu kalau misalkan kira-kira setengah ban ya. Setengah ban sampai satu ban lah kira-kira. Itu khusus untuk yang penggerak belakang. Ya. Itu oli gardan harus diperas dulu. Kuras. Jadi kalau nanti mungkin
banjirnya agak tinggi lagi, mungkin di atas lebor atau apa, itu biasanya di matic. Air itu bisa masuk ke gearbox matic itu kalau ada yang itu matic, gearbox matic kan kadang ada yang masih pakai dipstick. Ada. Nah, masih ada. itu kadang bisa masuk dari situ air. Oke, iya. Nah, yang kedua masuknya itu dari selang hawa. Ada selang ini Mas untuk uap panas ya, Pak. Nanti kan ada itu. Di gearbox matic itu kan ada. Ya, dia air bisa masuk dari situ. Makanya lagi-lagi jangan pernah dinyalain ketika habis terkena banjir. Oke. Itu sudah dikuras. Iya, dikuras. Nah, selain pemeriksaan di oli yang transmisi, itu juga modul transmisi, apalagi mobil Eropa ya, mungkin BMW atau apa itu, dia banyak yang di bawah ini Mas, di bawah jok. Jadi encunya itu ya, encu sama apa ya, modul untuk transmisinya itu. Itu di bawah jok. Ada beberapa mobil yang di situ. Jadi itu memang pasti harus basah ya. Ya pasti basah, dia harus dikeringkan dulu. Oke. Dikeringkan, kabut soketnya keringkan dulu, jangan sampai di start dulu. Jadi memang penanganannya kalau memang tidak sanggup atau takut, yang penting bawa ke bengkel aja. Bawa ke bengkel atau bengkelnya yang di suruh ke rumah. Iya, suruh ke rumah, bengkel langganan kan pasti punya. Ya. Orang punya mobil pasti punya lah mekanik langganan ya. Langganan pasti punya. Suruh ke rumah biar dicek secara detail. Yang penting itu tadi, satu jangan dihidupin, Ya. jangan di starter itu, terus kedua di on kan juga jangan. Terus kemudian kalau yang penggerak belakang oli gardan kuras. Terus kemudian oli transmisi. Kalau memang agak tinggi, oli transmisi. Kalau yakin nggak kena sih nggak masalah, tapi kalau amannya kali-kali aja kena, itu dikuras juga, ganti itu. Untuk matic dan manual tetap ya. Dan jangan nunggu lama-lama Mas, karena air banjir itu kan kotor ya, maksudnya tuh jahat banget. Kotor. Udah itu harus dikuras aja lah. Mending kita ini secepatnya ya, ketika reda dibawa ke bawanya kan ya digeret ya, atau ditowing, diderek atau siapa lah kayak gitu. Yang penting jangan dihidupkan itu mesin. Terus lagi. Terus elektrikal harus dicek. Soket itu kita lepas, kita cek ada air yang masuk ke soket enggak. Modul-modulnya itu tadi ya. Itu cek seperti itu. Kalau untuk engine mesin itu kalau banjirnya juga nggak sedashboard ya, ibaratnya nggak ini, kadang nggak lah masuk ke engine itu. Tapi kalau memang banjirnya tinggi ya pasti masuk. Dia sama masuknya dari dipstick si air itu, sama selang hawanya juga dia masuk dari situ. Jadi bisa dikira-kira sendiri lah ya. Oh ini harus dikuras apanya, tapi memang paling aman itu tadi semua. Terus paling mesin juga mungkin perlu ya dikuras ya. Kita kan kadang bisa cek ya, kalau memang oli udah masuk tuh kita cek olinya kan jadi coklat itu, campur air gitu. Nah, karena ya satu, kalau memang mobilnya apalagi mobil yang masih dalam masa asuransi, nah itu begitu Anda coba start, begitu setelah banjir Anda coba start, itu biasanya tahu Mas, si pihak asuransi itu dia nggak bisa ngeklaim, kita akan susah untuk klaim. Oke, catat. Ntar jadi nggak cair ya asuransinya. Aduh. Jadi pasti dia tahu. Jadi mending lepas saja, plus minusnya jedek, dibawa asuransinya, ya udah sertain akinya, kasihkan ke kalian. Oh iya, itu tadi yang utama juga, plus minus aki dicopot. Iya, dicopot. Karena elektrikal itu rawan, itu pun makanya kalau mobil habis kebanjiran Mas, itu misalkan kita bawa ke bengkel atau kita bongkar sendiri itu lama, karena harus cek satu-satu. Yang namanya modul itu harus dikeringkan benar. Iya, betul.
apalagi kalau ntar sudah kita nggak tahu, terus sudah terlanjur starter cenguk, wah ntar kena semua, habis berapa juta. Wah, cuma saya itu tadi paling parah kalau sampai water hammer dan ya itu pasti kena konslet, apalagi kalau udah masuk ke fuse ya, ke sekring itu udah pasti. Berarti emang harus paling penting itu jangan dinyalain, jangan di-onin, jangan starter. Terus kakinya dicopot itu plus minusnya, terus yang lain dikuras, oli gardan, oli transmisi, oli mesin, terus kemudian cek itu modul, terus ecung, terus kemudian sensor-sensor. Karena kita nggak tahu itu kalau si fuse sekring itu udah kena air, ini kan konsletnya kemana kita nggak tahu, mas arahnya kemana-mana. Betul, itu dia. Itu. Nah terus yang lain lagi apa Pak? Tambah lagi. Yang lain lagi sih kalau untuk di engine ya, kalau engine mungkin kayak itu tadi lah mas. Yang lainnya sih mungkin ya perawatan untuk interior aja sih. Nah kalau interior itu kan nomor sekian. Ya, nomor sekian. Meskipun ya bawa apa. Jadi memang kalau udah setengah roda mas itu pasti ya air masuk. Air masuk. Dasar itu udah, itu nyopotnya gampang mas, masangnya susahnya itu ya. Dan itu baunya kayaknya emang harus di laundry ya. Iya makanya setelah apa ya, banjir ya jangan nunggu lama-lama lah, segera lepas itu. Setelah bau dan dia akan apa ya, jamur. Oke. Yes, intinya seperti itu biar tidak kan bahasa Jawa itu orang ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Biar nggak kemana-mana, sehingga tetap mobil sehat, tetap irit dan lain sebagainya, daripada kayak sayang mosok kadang-kadang kan dicoba sih, dicoba dulu kali aja menawa murah cengek wah wes dipastikan itu nanti sudah berjuta-juta, bahkan jutanya banyak ya, banyak jutanya itu. Mendingan ganti oli ini itu terus periksa dulu semuanya, kelistrikan elektrikalnya ya, periksa satu-satu. Jadi ya waktunya pasti lama mas, ya butuh waktu, sabar lah, sabar. Tapi mungkin itu jelas dan itu jelas irit sekali ya, untuk biayanya untuk ya. biaya irit sekali, daripada nanti berjuta-juta banyak. Mungkin ini bisa under 1 juta atau mungkin 1 jutanya lebihnya sedikit ya. Karena oli itu kan harganya beda-beda Ya, betul. Tergantung ya. Oke, ada apa lagi Pak ya? Ya saya kira itulah yang penting, sabar, waspada ya, maksudnya tuh hati-hati lah. Intinya satu tok, jangan pernah menyalakan ketika mobil habis kebanjiran. Langsung nyalakan itu jangan. Yes, itu intinya, itu kuncinya. Sharing dari kita sementara cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, di sini Heri dan Pak Ye. Sampai jumpa lagi. Belum? Paten nih. Ragilem. Paten nih oke.